Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan tepuk semangat dulu, biar anak-anak lebih semangat ya. Ayo kita berdiri terlebih dahulu. Ayo kita tepuk semangat. Nah, pertemuan kali ini kita masuk pada submateri sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya merupakan sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan? Lampu. Pinter. Nah, sumber cahaya. Ada matahari. Matahari merupakan sumber cahaya yang utama. Sumber lain yaitu ada api, lilin, obor, terus yang ada di planet. Nah, sumber cahaya tadi ada matahari. Matahari merupakan sumber cahaya yang paling utama. Jika tidak ada matahari, maka kehidupan akan gelap gulita. Sumber cahaya yang lain yaitu ada api, lilin, senter, lampu, dan lain sebagainya. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup, dinding cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela. Ketika ada jendela yang terbuka, maka cahaya akan masuk melalui cahaya yang terbuka tersebut. Sifat yang pertama yaitu ada sifat cahaya yang merambat lurus. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa melalui celah yang ada seperti jendela. Sifat cahaya yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya, pemantulan cahaya melalui cermin. Sifat yang ketiga yaitu sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya yaitu cahaya bisa menembus kaca jendela. Sifat cahaya selanjutnya yaitu ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya ternyata juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misalnya dari udara menembus air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil dalam air akan terlihat patah. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Sifat yang terakhir yaitu ada sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti yang kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Seperti halnya saat mati lampu, maka bayangan kita akan membentuk. Nah, kita akan melakukan eksperimen sederhana. Di sini Ibu akan membagi berkelompok. Dalam hitungan ya, 1, 2, 1, 2. Nah, yang satu bersama 1, 2 bersama 2. Kita bisa berkelompok dulu, mengumpul ke kelompoknya. Berapa?
Ini ada botol bening yang berisi air, ini ada pensil. Pensil dimasukkan ke dalam botol aqua, maka akan sifatnya dapat dibiaskan. Teman-teman bisa maju, bisa mengamati terlebih dahulu. Ini termasuk sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Selanjutnya yaitu kita akan biaskan. Selanjutnya yaitu kita akan praktikum cahaya dapat menembus benda bening. Kertas putih. Nah, praktikum selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Bahannya yaitu ada yang tadi, botol sama air. Ketika senter disenterkan ke botol bening, maka akan menembus ke benda bening. Teman-teman, anak-anak bisa melihat? Bisa. Praktikum yang selanjutnya yaitu ada cahaya yang dapat dipantulkan. Contohnya yaitu cermin. Ketika kita mengaca, maka yang ada di kaca adalah bola. Itu termasuk sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Untuk mengetahui anak-anak udah paham atau belum, ibu membagikan lembar kerja dikerjakan secara berkelompok. Nah, lembar kerja ini dikerjakan berkelompok dengan memilih jawaban yang tersedia di bawah ini. Anak-anak bisa memilih dan dimasukkan di sini. Ya, Bu. Saya bagi terlebih dahulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Bentar, gantian. Nah, setelah waktunya udah habis, udah 10 menit, anak-anak bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok 1 bisa maju mempresentasikan terlebih dahulu. Betul lah. Biar Nah, dibaca. Iya. Kelompok Baik. 1. jadi dia dibaca. Untuk gambar yang pertama terlihat adanya cahaya matahari yang datang menembus terhadap kaca, yakni disebut cahaya merambat lurus. Terus yang kedua yaitu seorang anak yang bercermin di depan kaca, yakni cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga ada benda bening, yakni cahaya dapat menembus benda bening. Terus yang keempat adanya yang tadi praktikum di mana sebuah gelas yang berisikan air yang diberi 2 buah pensil, yakni cahaya dapat dibiaskan. Dan selanjutnya yaitu adanya matahari, yakni disebut cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir yaitu adanya bola hitam yang terpantul oleh cahaya, yakni menghasilkan bayangan, yakni cahaya dapat menjadi bayangan. Nah, terima kasih buat kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Berikan aplaus dulu. Sudah bisa duduk kembali. Air, Bu. Minta air. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil karyanya di depan. Baik, tanpa salam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada gambar 1 yaitu ruangan di mana di dalamnya terdapat tembok-tembok kaca. Nah, dari tembok kaca tersebut merambat sinar matahari.
Di sini sinar mataharinya itu tidak dibelok-belokkan, maka kami menjawabnya sama seperti kelompok 1 yaitu merambat lurus. Lalu yang kedua, ada anak yang sedang memegang mic. Di sini anaknya sedang mengaca. Nah, bayangan yang dipantulkan anak ini kebalik dengan aslinya, sehingga di sini kami menjawab cahaya yaitu dipantulkan. Yang kedua yakni ada benda bening yang dirambati oleh cahaya, dan cahaya di sini adalah tembus. Jadi benda bening tersebut menghasilkan bayangan, sehingga kami mengisinya cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, yang seperti dipraktikkan Ibu Isna tadi, seperti jawaban kelompok 1 bahwa cahaya dapat dibiaskan dengan percobaan gelas yang diisi oleh 2 sedotan. Yang kelima yakni sinar matahari. Dan di sini ada pelangi, dan di sini kita menjawab cahaya dapat diuraikan. Dan terakhir terdapat bola hitam di lapangan, dan di sini bisa terlihat bahwa ini adalah bayangannya. Jadi cahaya dapat membentuk bayangan, dan ini bayangannya. Itu adalah demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dulu kepada kelompok 2. Nah, materi kali ini sudah selesai, maka dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat membentuk bayangan. Sudah, itu saya. Terima kasih anak-anak. Sudah cukup sekian dari saya. Semoga apa yang dipelajari kali ini dapat bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum